Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester Bahasa Indonesia. Yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penggunaan ejaan. Yang pertama, ada kurangnya penguasaan kosakata, minimnya minat baca. Selanjutnya, ada interferensi bahasa ibu atau bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus pengikutan tren masa kini, kata-kata yang mengikuti tren-tren saat ini. Terus di sini saya memiliki beberapa contoh kata yang penggunaan ejaannya salah, yaitu yang pertama, tolak ukur, seharusnya tolok ukur, nggak pakai A, jadi pakainya O. Terus setelah itu ada solawat, seharusnya selawat. Ada khutbah Jumat, kok khutbah Jumat? Khutbah ya, khutbah. Itu seharusnya khutbah. Terus fotokopi, harusnya fotokopi, nggak pakai C dan Y, jadi pakainya K dan I. Pertanyaan yang kedua, langkah-langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang menyajikan isi atau bagian dari sebuah karya tulis sebagaimana aslinya, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengalami perubahan di dalam isinya sesuai dengan teori atau kalimat yang diinginkan oleh penulis, dan tidak ada tanda petik 2 di akhir kalimat. Berikut contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Perbedaan teks biografi dan bibliografi adalah teks biografi merupakan suatu teks yang berisi tentang sebuah perjalanan atau kisah riwayat hidup seseorang atau tokoh yang menggunakan unsur kebahasaan seperti kata hubung, kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Selain itu, biasanya dalam biografi menggunakan alur maju, sudut pandang penceritaan, gaya penulisan, fokus penceritaan, dan penggunaan bahasa. Sering dikembangkan biasanya itu kalau teks biografi dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Sedangkan bibliografi merupakan daftar pustaka yang meliputi isi dan deskripsi dalam suatu buku. Secara harfiah, bibliografi merupakan penulisan buku. Jadi setiap penulisan buku itu pasti akan ada isi. Yang pertama, yang kedua pengarang, nama penerbit, jumlah halaman. Fungsi dari bibliografi itu biasanya sebagai pemberi referensi tentang buku tersebut. Selain buku ada majalah, buku harian. Terus biasanya orang-orang yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang referensi suatu buku itu dia akan mencarinya di dalam bibliografi gitu. Berikut contoh dari biografi dan bibliografi. Perbedaan makna dari kata pukul dan jam dalam penggunaan penunjuk pergantian waktu, dan berikan contohnya. Kata jam dan waktu itu sering disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sebenarnya kata jam itu menunjukkan masa atau jangka waktu.
atau lebih tepatnya sering kita sebut dengan durasi. Sedangkan kata pukul digunakan untuk menunjukkan suatu waktu saat itu juga kejadian itu terjadi. Contoh penggunaan kata pukul yang tepat dan sesuai dengan maknanya. Jam belajar di sekolah dimulai pukul 7. Sedangkan contoh pada kata jam yang tepat untuk kehidupan sehari-hari. Setiap hari Minggu saya berolahraga selama setengah jam. Penjelasan tentang kaitan sistem bunyi bermakna dengan bahasa. Definisi lain tentang bahasa adalah sistem lambang atau simbol bunyi yang berkembang berdasarkan suatu aturan yang disepakati oleh pemakainya. Setiap lambang bahasa pasti memiliki makna atau konsep. Karena itu, setiap lambang bunyi memiliki atau menyatakan suatu konsep atau makna. Jadi, kaitan antara sistem bunyi bermakna dan penggunaan bahasa itu sangat berkaitan. Karena setiap bahasa itu pasti diapresiasikan menggunakan bunyi. Misalnya, lambang bahasa yang berbunyi kursi mengandung konsep suatu tempat yang digunakan untuk duduk. Penyebab sering terjadinya kesalahan penggunaan atau penulisan ataupun penempatan tanda koma dalam sebuah kalimat itu disebabkan karena kurangnya pemahaman penulis atau seseorang yang melakukan penulisan dengan fungsi tanda koma, terus penempatan tanda koma. Jadi mereka kurang paham akan hal itu. Makna tanda titik dua dan tanda titik koma. Tanda titik dua biasanya digunakan sebagai pemisah antara jilid dan halaman buku, surah dan ayat dalam kitab suci, serta judul dan subjudul dalam suatu karangan. Sedangkan tanda titik koma biasanya digunakan sebagai pemisah unsur rincian apabila dalam kalimat tersebut telah digunakan tanda koma. Apabila tidak ada tanda koma sebelumnya, meskipun tidak salah, namun lebih disarankan untuk mendahulukan penggunaan tanda koma. Dan berikut contoh penggunaan tanda titik dua dan tanda titik koma. Alasan kenapa sering terjadi kesalahan dalam penggunaan huruf miring. Hal ini disebabkan karena kurangnya penulis dalam memahami apa itu fungsi atau bagaimana penempatan huruf miring dalam suatu kalimat. Huruf miring biasanya digunakan sebagai tanda untuk menuliskan suatu judul buku, nama pengarang, nama surat kabar, nama suatu majalah, atau kata-kata yang memiliki arti tersendiri, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf vokal merupakan huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Contohnya, contoh kalimat. Di Kabupaten Pemalang, selain ditemukan kesalahan berbahasa Jawa pada pemakaian huruf vokal, juga terdapat beberapa kosakata yang salah dalam pemakaian huruf konsonan. Beberapa kosakata tersebut yang masih salah dalam pemakaian huruf konsonan. Contohnya,
da, dha, dan konsonan c pada papan nama pertokohan di Kabupaten Pemalang. Podo moro, seharusnya podo, sedangkan contoh huruf konsonannya yang masih salah itu contohnya frasa Ibu Cipto, TJIPTO, seharusnya menggunakan C, Ibu Cipto. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, entah itu dari pengucapan, entah itu dari jawaban, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.